Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Dibaskara dari kelas 4A Teknik Informatika. Nah, pada video ini akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang movie, yang dimana aplikasi sebelumnya itu kita setting untuk mendapatkan data menggunakan API dari API The Movie DB.org yang di sini. Nah, yang dimana pada video sebelumnya itu yang membuat kelas HTTP helper, lalu membuat fungsi yaitu get upcoming. Nah, kemudian pada video sebelumnya juga kita telah membuat movie, kelas movie yang berisi ID, title, vote average, release date, overview, dan poster pad, yang dimana di sini ada name constructor yaitu movie.fromJSON. Nah, seperti yang bisa dilihat. Lalu sebelumnya kita sudah membuat movie list, yang dimana movie list ini pada video sebelumnya hanya menampilkan data title saja. Nah, oke, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Yang dimana di sini saya sudah terdapat kode yang sudah lengkap seperti yang bisa dilihat di samping. Nah, ini aplikasi yang sudah jadi. Di sini ada list view yang dimana terdapat gambar, lalu ada judulnya, kemudian release date dan vote-nya di sini. Yang jika kita menekan salah satu dari film yang ada di sini, itu akan menampilkan detail dari film tersebut. Seperti saya menekan Spider-Man. Nah, otomatis ketika Spider-Man ditekan, maka akan tampil deskripsi dan poster dari film Spider-Man ini. Kemudian di sini kita juga menambahkan fitur reverse indicator. Nah, seperti yang bisa dilihat, jika kita swipe up ke atas, maka akan ada reverse indikatornya. Kemudian di app bar-nya kita tambahkan icon pencarian, yang dimana jika diklik maka dia bisa mencari film sesuai judul yang kita inginkan, seperti kita mencari DR. Nah, di sini terdapat banyak dokter ya. Nah, lalu jika kita ingin kembali ke menu awal, kita bisa menggunakan refresh seperti ini. Nah, maka tampilan akan kembali seperti awal. Nah, oke, kita masuk ke codingannya. Pertama, di sini saya akan membahas tentang movie list. Sebelumnya tidak ada perubahan pada main.dart, lalu juga tidak ada perubahan pada kelas movie, dimana masih seperti sebelumnya. Nah, di sini ada penambahan file baru yang bernama movie_detail.dart. Nah, kelas movie detail ini itu berfungsi untuk menampilkan gambar dan deskripsi dari film yang kita tekan. Seperti bisa lihat, kita menekan film Minion. Nah, di sini akan tampil image dari movie tersebut dan juga ada deskripsi dari film tersebut. Nah, yang dimana page ini yaitu adalah kelas dari movie_detail.dart. Oke, langsung saja kita ke penjelasan dari codingannya. Di sini movie detail itu menggunakan stateless widget. Nah, lalu di kelas movie detail ini memerlukan this movie, yang dimana konstruktor ini ketika kita memanggil movie detail, kita wajib mencantumkan movie ini. Nah, movie di konstruktor ini sendiri itu adalah tipe datanya yaitu movie yang didapat dari movie.dart. Nah, seperti yang bisa lihat. Jadi, kelas ini memanggil kelas movie.dart dan kelas ini membutuhkan kelas movie untuk konstruktornya.
yang dimana jika konstruktor ini berisi movie, maka data-data dari movie ini itu akan dipakai pada page ini. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini ada image pad. Nah, kemudian jika kita melihat pada method build-nya, yaitu ada string pad lalu double hake. Nah, ini untuk mencari tinggi dari layar kita. Ini media query of context size.hake. Nah, kemudian di sini ada kondisi di mana jika movie.posterpad, nah, movie ini nantinya akan didapat dari konstruktor, yang dimana movie ini akan ada jika movie.detail ini dipanggil pada kelas lain. Nah, seperti jika kita lihat pada movie list di sini, ketika kita menekan, yang berarti itu on tap. Nah, on tap dia menggunakan material page route. Nah, yang dimana pada saat memanggil movie detail ini, nah, dia memerlukan parameter movie yang berisi movie dalam kurung indeks. Nah, movies dalam kurung kotak indeks ini itu adalah salah satu dari movie yang ditampilkan sebelumnya ini. Nah, jika kita menekan yang kedua, ini berarti indeks yang ke-1. Seperti itu. Yang berarti movies yang ke-1, indeks 1 ini itu berarti indemnity ini. Oke, kembali ke movie underscore detail. Nah, kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa ini tidak akan null. Oke, jika null, maka dia akan menampilkan gambar default. Nah, ini gambar default jika poster pad-nya null. Selanjutnya, pada method build ini dia menggunakan scaffold, yang dimana scaffold ini memiliki app bar yang berisi movie.title, yang berarti judul dari movie yang kita klik. Seperti kita mengklik memory. Nah, di sini app bar-nya akan muncul title memory. Kemudian di sini memiliki body, yaitu single child scroll view. Mengapa menggunakan single child scroll view? Karena jika gambar dan teks ini melebihi dari screen kita, maka dia tidak akan overflow dan bisa di scroll seperti itu. Nah, di sini gambar dan teksnya itu tidak melebihi dari screen kita, jadi tidak kelihatan ya. Lalu di sini dia memiliki widget center, class center, yang berarti widget di bawah center ini, child dari center ini dia akan di tengah semuanya seperti yang bisa lihat. Nah, lalu di sini ada kolom, yang dimana kolom ini memiliki children 2 kontainer, yang mana kontainer pertama itu dia berisikan image network. Nah, dan di sini kita berikan padding sebesar 16. Nah, kemudian kita atur tinggi dari kontainer tersebut, yaitu adalah tinggi dari media query yang kita ambil tadi, screen size, screen height, lalu dibagi 1,5. Nah, sehingga didapatlah besarnya seperti yang bisa dilihat. Selanjutnya, pada image network ini kita di sini gambarnya kita ambil dari pad. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini ada image pad plus movie.posterpad. Nah, image pad ini kita setting di sebelumnya, itu https image.tmdb.org dan seterusnya ini. Nah, kemudian ditambah dari movie.posterpad. Nah, oke, ini merupakan pad dari gambar yang ada di image.tmdb. Nah, di sini
saya juga menggunakan loading builder. Loading builder ini berfungsi pada saat kita membuka film, maka akan loading. Terdapat loading melingkar, di mana di situ melambangkan seperti progress. Jika sudah penuh maka akan muncul gambar. Nah, seperti yang bisa dilihat. Nah, di sini loading builder ini dia memiliki 3 parameter ya, build context, widget, dan image chunk event. Nah, kemudian sini ada logic yang dimana jika loading progress sama dengan 0, maka kembalikan childnya. Nah, child image network path ini. Dan jika tidak 0 atau masih loading, maka kembalikan nilai center dan circular progress indicator. Nah, circular progress indicator ini merupakan loading yang bisa dilihat sebelumnya. Kemudian value-nya yaitu apabila loading progress expect total bytes itu tidak sama dengan 0, yang gimana jika loading progress that expected total bytes itu tidak sama dengan 0, jika true, maka value-nya yaitu loading progress cumulative bytes loaded dibagi dengan loading progress dot expect total bytes. Nah, cumulative bytes load ini yaitu di sini dijelaskan the number of bytes that have been received across the wire thus far. Nah, yang dimana berarti ini byte yang sedang diambil. Nah, lalu itu dibagi dengan expected total bytes, yang berarti itu adalah jumlah total byte yang fullnya. Nah, maka yang byte yang sekarang dibagi dengan expected by, sehingga dapatlah persentasenya. Seperti itu. Nah, jika sama dengan 0, maka value-nya 0. Selanjutnya yang di bawah itu kontainer. Kontainer di bawah ini itu berisi teks, yang dimana teks ini diambil dari movie.overview. Nah, yang berisikan overview dari film yang kita pilih sebelumnya. Nah, di sini kita berikan padding kiri dan kanan sebesar 16. Get data. Nah, ini tidak. Oke. Nah, barusan itu adalah penjelasan tentang movie_detail.dart, yang dimana kelas movie_detail ini berfungsi untuk menampilkan halaman ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke movie_list. Oke, selanjutnya kita masuk ke movie_list.dart. Nah, yang mana di sini terdapat beberapa pembaruan kode. Seperti yang bisa dilihat, di sini terdapat variabel movies count 0 dan list movies. Nah, kemudian di sini juga ada widget icon, visible icon, yang dimana visible icon ini itu berisi icon search. Nah, seperti yang bisa dilihat di app bar ini. Kemudian di sini ada search bar yang berisikan teks movies. Nah, ini sebelah kiri. Kemudian di sini juga terdapat beberapa metode. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada future initialize dan future search. Ini future initialize ini, fungsi ini itu merupakan fungsi asinkronus, yang dimana fungsi ini dia akan menunggu
fungsi get upcoming yang didapat dari kelas helper. Nah, kemudian jika data tersebut sudah terisi, maka dia akan set state movies count.moviesLength, yang dimana movies count ini nantinya itu akan berfungsi sebagai counter dari list view kita. Nah, kemudian di sini juga ada movies sama dengan movies. Nah, yang mana ini berfungsi agar widget tersebut diperbarui. Nah, kemudian di sini saya tambahkan visible icon dan search barnya itu menjadi seperti default, karena kita akan memanggil dua variabel ini pada saat kita menggunakan on refresh. Nah, jadi pada saat kita search, app bar di sini dia masih menggunakan dr dan x di sini. Nah, mengapa saya di sini menambahkan visible icon dan search barnya kembali ke default? Karena jika kita melakukan refresh, maka di sini seperti yang bisa lihat, maka movies dan search ini akan berubah seperti awal. Nah, kemudian di sini ada future search, fungsi search, yang dimana search ini berisi yang akan menunggu kelas helper, yaitu fungsi find movie. Nah, yang dimana find movie ini dia memerlukan sebuah teks. Lalu jika sudah selesai, maka akan set state movies count.movies.length, kemudian movies sama dengan movies, yang berarti di sini dia akan memperbarui ini list view-nya. Nah, dia akan menghitung berapa banyak list view yang akan ditampilkan, dan dia akan memperbarui movie yang ada. Nah, seperti yang bisa lihat, di sini terdapat metode yang bernama find movies. Find movies di sini yaitu terdapat di kelas HTTP helper. Nah, jika kita melihat fungsinya, di sini ada fungsi find movies yang bertipe future, yang merupakan asinkronus. Nah, yang dimana fungsi ini akan menunggu http.get ini selesai. Nah, di sini juga ada query-nya, yaitu URL search base plus title. Nah, URL search base ini merupakan link yang ada pada API. Nah, seperti yang bisa lihat di sini ujungnya ada query sama dengan. Nah, sama dengan di ujung ini itu adalah inputan dari user, seperti yang kita ketik tadi dr, berarti di sini tulisannya dr. Nah, maka jika kita membuka link ini ditambah ujungnya dr, maka dia akan menampilkan data-data yang judulnya relevan, yaitu dr. Nah, itu adalah query-nya. Nah, di sini kita memasukkannya ke parameter agar nanti jika ini dipanggil, maka dia bisa masuk ke parameter, passing data ke sini, lalu dia akan masuk ke variabel query ini, yang kemudian dia akan menjadi satu URL dan dia akan mendapatkan hasil. Nah, HTTP respon seperti metode ini sama seperti sebelumnya. Nah, bedanya di sini berdasarkan query yang dipanggil, yang diketikkan oleh user. Nah, dia juga ada kondisi di mana source code-nya oke, maka dia akan JSON respon itu, data tadi itu didecode dan mengambil bodinya, kemudian dirubah menjadi map, lalu mapnya kita rubah menjadi list, dan kemudian akan dikembalikan. Nah, seperti itu. Oke, itu merupakan fungsi dari search, yang dimana search tersebut akan dipanggil di app bar ini, icon button ini. Nah,
dia akan dipanggil ketika kita mengklik, coba kita judul yang lain seperti One Piece coba. Nah, dia akan dipanggil ketika kita mengklik tombol search ini. Nah, seperti yang bisa dilihat. Lalu beberapa penambahan di sini. Nah, di sini terdapat app bar yang berupa terdapat search bar. Search bar ini awalnya yaitu text movies, kemudian di sini ada icon button, ada action yaitu icon button. Iconnya itu visible icon, yang berarti secara default dia akan menjadi search, yang dimana jika ditekan maka dia akan berubah menjadi icon cancel. Nah, dan sebaliknya, jika cancel tersebut ditekan, dia akan kembali menjadi jadi search. Nah, pada saat ini tekan, tombol ini tekan, dia juga teks search bar ini dia juga akan berubah menjadi text input action. Dia akan berubah menjadi text field. Nah, yang dimana text field ini memiliki text input action .search. Nah, apa itu text input action .search? Ini merupakan sebentar saya contohkan. Nah, text input action search ini itu menandakan tombol enter di sini, yang berarti itu adalah search, seperti bisa lihat. Nah, di sini juga ada text field, yang dimana text input actionnya itu search. Lalu jika kita menekan atau submit, maka dia akan memunculkan sesuai permintaan query kita, permintaan apa yang kita ketikkan, seperti tadi One Piece. Nah, lalu jika kita mengklik tombol yang X ini, maka dia akan kembali ke movies dan tombol search. Nah, di situ fungsi ini. Lalu di sini ada reverse indicator. Nah, seperti yang bisa lihat di sini kan One Piece semua ini. Saya menggunakan reverse indicator di sini yang berisikan jika kita refresh maka akan memanggil method initialize lagi. Nah, yang dimana berarti dia akan kembali ke halaman seperti awal. Nah, lalu di sini ada list view builder. List view builder ini terdapat item count, yang dimana berfungsi untuk menghitung berapa banyak list yang akan ditampilkan. Nah, movies.count di sini diambil dari method initialize dan search. Selanjutnya di sini ada item builder. Nah, item builder ini di sini ada fungsi apabila movies index poster page tidak sama dengan 0, maka image.network.image icon base source movie index poster page default image ini merupakan dari image-nya. Kemudian return card. Di sini ada card. Card itu seperti yang bisa lihat, ini ada kotak yang ada bayangannya. Kemudian ini colornya warnanya putih. Elevationnya ini adalah lingkarannya. Board apa namanya ini? Yang di ujung ini itu. Sisi lancipnya itu. Elevationnya 2. Lalu terdapat list style. Oh, yang di sini itu item buildernya itu termasuk dalam card ini. Nah, ini itu menandakan sebagai untuk image ini. Nah, apabila image ini tidak ada, maka dia akan ditampilkan secara default image. Nah, default image di sini sudah kita atur sebelumnya, yaitu link yang ada di sini. Nah, ini default image, yaitu gambar movie clipboard. Oke. Setelah itu di sini ada card, ada list style, yaitu anak dari card ini.
yang berupa diawali dengan leading circle avatar. Nah, leading di sini adalah yang sebelah kiri ini, itu menggunakan circle avatar, yang dimana dia memiliki background image-nya yaitu image yang diambil dari internet tadi. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada title yaitu text, yaitu title dari movie tersebut, dan subtitlenya itu ada release dan vote-nya yang diambil dari movies release date dan movies vote average. Kemudian di sini ada on tab yang dimana jika kita mengklik maka dia akan navigator.push context route di sini yaitu material page route yang berisi movie detail yang memiliki parameter movies index. Nah, seperti itu. Sudah semua sepertinya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.